Halo, selamat datang kembali. Kita semua kan mungkin merasa tahu ya apa itu pernikahan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau di mata hukum, pernikahan itu ya mirip sebuah kontrak super tebal, penuh dengan puluhan klausul tersembunyi gitu. Nah, hari ini kita akan jadi semacam pengacara Anda. Misi kita, membongkar fine print dari salah satu kontrak terpenting dalam hidup ini. Apa haknya, kewajibannya, sampai klausul pembatalannya. Oke. Untuk mulai membongkar kontrak ini, kita harus lihat judulnya dulu. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, apa sih sebenarnya definisi perkawinan itu? Di sini, sumber Anda menyebutnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Lahir batin ya, itu kata kunci pertama. Betul, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wah, banyak sekali kata-kata besar di sana. Lahir batin, kekal, terus ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini kedengarannya jauh lebih dari sekedar tanda tangan di atas kertas ya. Tepat sekali. Itulah klausul pembuka yang paling fundamental. Frasa-frasa itu sengaja dipilih untuk menegaskan kalau negara itu nggak melihat pernikahan cuma sebagai ya transaksi sipil aja. Lahir batin itu artinya bukan cuma soal legalitas, tapi juga koneksi emosional, spiritual. Lalu ditambah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini secara eksplisit menarik nilai-nilai agama ke dalam kerangka hukumnya. Jadi dari kalimat pertama saja kita udah tahu, ini bukan kontrak bisnis, ini ikatan sakral. Dan tujuan idealnya bahagia dan kekal, nah ini yang jadi filosofi dasar mengapa, seperti yang akan kita lihat nanti, hukum perceraian di Indonesia itu sengaja dibuat berliku. Negara seolah-olah bilang, kami anggap ini untuk selamanya, jadi kalau mau putus, alasannya harus sangat kuat. Menarik. Jadi tujuan kekal itu bukan cuma harapan, tapi benar-benar jadi fondasi hukumnya. Betul sekali. Fondasi hukumnya ya. Nah, dari fondasi itu pasti ada pilar-pilar utamanya kan? Sumber ini menyebutkan beberapa asas, seperti harus sesuai agama, prinsipnya monogami, kedudukan suami istri seimbang. Tapi ada satu yang bikin saya berhenti sejenak. Calon mempelai harus matang jiwa dan raganya. Ini kan terdengar subjektif ya. Bagaimana hukum mengukurnya? Nah, disinilah hukum jadi sangat konkret dan bahkan berevolusi. Kematangan itu diukur dari syarat usia minimal. Dan bagian ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana hukum beradaptasi dengan masalah sosial. Awalnya, UU tahun 1974 itu menetapkan batas minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk pria. Tapi materi Anda menyoroti perubahan besar di UU nomor 16 tahun 2019 yang menyamakan usianya jadi 19 tahun untuk semua. Oke, kenapa perubahannya begitu signifikan? Apa yang terjadi sampai negara merasa perlu mengubah angka itu? Ini bukan cuma soal menyamakan hak loh. Perubahan ini adalah respon langsung negara terhadap data yang mengkhawatirkan. Riset menunjukkan lonjakan angka perceraian, kasus KDRT, bahkan masalah stunting pada anak yang lahir dari pasangan di bawah umur. Wow, Para ahli melihat akarnya sama, ketidaksiapan mental, emosional, dan finansial. Jadi, menaikkan batas usia dari 16 ke 19 tahun itu bukan sekedar mengubah angka. Itu satu kebijakan yang berusaha mengatasi setidaknya 3 masalah sosial besar sekaligus. oke, jadi satu pasal itu dampaknya berlapis. Sekarang, katakanlah seseorang sudah cukup umur dan siap. Apa daftar periksa hukum yang harus mereka penuhi? Sumber ini menyebutkan beberapa hal yang cukup jelas. Harus ada persetujuan kedua belah pihak. Jadi nggak ada kawin paksa. Betul, dan hanya antara satu pria dan satu wanita. Tapi ada juga aturan soal masa tunggu atau iddah bagi wanita. Kenapa ada aturan spesifik seperti itu? Masa tunggu itu punya 2 tujuan utama yang sangat praktis dan berakar dari hukum agama, terutama Islam, yang kemudian diadopsi. Pertama, untuk memastikan kejelasan garis keturunan. Oke, Jadi, kalau seorang wanita hamil, bisa dipastikan dulu siapa ayah biologis dari anak tersebut sebelum ia menikah lagi. Ini krusial untuk urusan waris nanti. Kedua, ini juga berfungsi sebagai masa berkabung, memberikan jeda emosional sebelum masuk ke ikatan baru. masuk akal? Di sisi lain, selain syarat yang harus dipenuhi, ada juga larangan keras. Siapa saja yang secara hukum sama sekali tidak boleh menikah. Sumber ini menyebutkan daftarnya. Seperti hubungan darah lurus ke atas bawah, Orang tua ke anak ya? iya, atau menyamping seperti saudara kandung, sampai hubungan karena sepersusuan.
Kalau kita lihat polanya, larangan-larangan ini seperti benteng pertahanan untuk struktur sosial. Ini bukan aturan yang dibuat-buat, akarnya sangat dalam, dari norma agama dan adat. Tujuannya ada beberapa lapis. Yang paling jelas ya, alasan biologis dan kesehatan, mencegah kelainan genetik. Tentu. Tapi yang nggak kalah penting adalah tujuan sosial. Menjaga tatanan keluarga agar tidak kacau. Bayangkan betapa rumitnya struktur keluarga jika seorang pria menikah dengan misalnya ibu mertuanya. Peran sosialnya jadi tumpang tindih. Jadi, larangan ini cara hukum menjaga keharmonisan. Tadi kita singgung kalau salah satu pilar hukum perkawinan kita itu monogami, tapi kita semua tahu poligami diatur juga oleh hukum. Nah, ini sering jadi perdebatan. Sebenarnya, aturannya seketat apa sih? Ini poin yang krusial untuk Anda pahami. Posisi hukum negara di sini bukan untuk mendorong poligami, tapi untuk mengatur praktik yang sudah ada. Oke. Jadi, bukan menganjurkan ya? Bukan, negara tidak bilang silahkan berpoligami. Negara bilang jika agama Anda mengizinkan dan Anda mau melakukannya, ini kerangka hukumnya agar tidak sewenang-wenang. Syaratnya itu kumulatif dan sangat berat. Selain izin dari agama, seorang suami harus dapat izin dari pengadilan agama. Dan untuk dapat izin itu, dia harus membuktikan serangkaian kondisi. Seperti istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, sakit, atau tidak bisa memberi keturunan. Dan yang terpenting, harus ada izin tertulis dari istri pertama. Tanpa itu, pengadilan tidak akan memberi izin. Jadi prosesnya panjang dan tidak otomatis ya? Nah, ini terkait dengan membuat aturan sendiri. Bagaimana kalau pasangan ingin membuat aturan main mereka sendiri, khususnya soal harta? Disitulah prenup atau perjanjian perkawinan masukkan. Tepat. Perjanjian perkawinan itu ibaratnya Anda dan pasangan membuat amandemen terhadap beberapa pasal dalam kontrak pernikahan standar dari negara. Fungsi utamanya mengatur soal harta. Bayangkan begini, tanpa perjanjian, hukum secara otomatis menciptakan rekening bersama yang disebut harta bersama atau gonogini. Semua pendapatan selama menikah masuk ke situ ya? Betul. Tapi, mungkin salah satu dari Anda pengusaha dengan risiko bisnis tinggi. Dengan perjanjian perkawinan, Anda bisa sepakat untuk memisahkan harta. Jadi, rekening bersama itu tidak ada. Semua tetap jadi rekening pribadi masing-masing. Jadi ini semacam firewall finansial? Persis, itu analogi yang sangat bagus. Ini menciptakan firewall agar jika bisnis suami bangkrut, harta istri tidak ikut disita kreditor. Oke. Dan yang perlu diingat, perjanjian ini kekuatannya mengikat bukan cuma untuk berdua, tapi juga untuk pihak ketiga seperti bank. Dan sekali dibuat, mengubahnya nggak mudah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Ternyata sebuah perkawinan bisa dicegah sebelum terjadi, dibatalkan setelah terjadi, atau diceraikan. Apa bedanya ketiga hal ini? Kedengarannya mirip? Ketiganya ini jalan keluar, tapi dengan status hukum dan konsekuensi yang sama sekali berbeda. Coba kita pakai analogi. Pencegahan itu seperti ada yang berteriak, "Saya keberatan" di gereja, tepat sebelum janji nikah diucapkan. Pernikahannya dihentikan sebelum sah. Oh, jadi untuk menghentikan sebelum dimulai, lalu pembatalan. Batalkannya. Akibatnya, secara hukum pernikahan itu tidak pernah ada. Semua status kembali ke nol. Semua status kembali ke nol. Sama sekali. Ini terjadi kalau saat menikah ada cacat fundamental. Misalnya, salah satu pihak menikah di bawah ancaman atau memalsukan identitas. Karena fondasinya sudah cacat, seluruh bangunannya dianggap tidak sah. Lalu bedanya dengan perceraian? Nah, kalau perceraian, hukum mengakui bahwa pernikahan Anda pernah ada, sah, dan berjalan selama beberapa waktu. Perceraian tidak menghapus sejarah. Oke. Ia hanya mengakhiri ikatan itu untuk kedepannya. Jadi, perceraian itu mengakhiri sebuah bab, sementara pembatalan itu merobek seluruh bab itu dari buku seolah tidak pernah ditulis. Implikasi perbedaannya pasti besar sekali ya, terutama kalau sudah ada anak atau harta. Sangat besar. Itulah mengapa hukum membedakannya dengan tegas. Dalam perceraian, status anak jelas, pembagian harta bersama punya aturan. Tapi dalam pembatalan, situasinya jadi sangat kompleks. Karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, status anak dan harta bisa jadi sengketa hukum yang rumit. Oke, mari kita kembali ke dalam pernikahan yang sah. Setelah kontrak ditandatangani, apa saja hak dan kewajiban suami istri? Sumber ini menyebutkan, suami adalah kepala rumah tangga, wajib melindungi dan menafkahi. Istri adalah ibu rumah tangga, mengatur urusan rumah. Tunggu dulu,
Di tahun sekarang, frasa istri adalah ibu rumah tangga ini bisa terdengar sangat usang dan kaku ya. Apakah pasal ini pernah jadi masalah di pengadilan? Misalnya dalam kasus perebutan hak asuh anak di mana ibunya CEO dan ayahnya bapak rumah tangga. Itu pertanyaan yang sangat relevan. Secara harfiah, teks hukumnya memang mencerminkan pembagian peran tradisional. Namun, yang perlu digarisbawahi, sumber Anda juga berkali-kali menekankan azas bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang. Disinilah peran hakim menjadi krusial. Dalam prakteknya, pengadilan modern tidak menafsirkan pasal itu secara kaku. Hakim akan melihat realitas kasus per kasus. Mereka lebih fokus pada siapa yang bisa memberikan lingkungan terbaik untuk anak, terlepas dari peran di atas kertas. Jadi, ada ketegangan antara teks hukum yang lama dengan praktiknya yang lebih progresif. Nah, soal harta, tadi kita sudah singgung sedikit dengan analogi rekening. Bisa kita perjelas lagi bagaimana hukum memilah-milah dompet suami dan istri? Tentu, aturan dasarnya sangat logis. Bayangkan ada 3 jenis dompet dalam sebuah pernikahan. Dompet pertama itu harta bawaan, milik suami, isinya semua aset yang dia miliki sebelum menikah. Oke, itu punya dia sendiri. Betul. Dompet kedua adalah harta bawaan milik istri. Sama, isinya aset dia sebelum menikah. Kedua dompet ini milik pribadi. Masing-masing bisa menggunakannya tanpa perlu izin pasangan. Lalu, dompet ketiga? Nah, dompet ketiga adalah harta bersama atau gonogini. Inilah rekening gabungan yang saya sebut tadi. Isinya adalah semua yang diperoleh dari hasil kerja keras mereka berdua selama masa perkawinan. Gaji, keuntungan bisnis, rumah yang dibeli dari gaji bersama. Semuanya masuk situ. Betul. Dan untuk dompet yang satu ini, aturannya ketat. Setiap transaksi besar seperti menjual rumah harus atas persetujuan bersama. Oke. Dan jika terjadi perceraian, isi dompet inilah yang akan dibagi 2. Kajian ini juga membahas soal status anak, dan saya cukup kaget membacanya. Ternyata tidak sesederhana anak kandung. Ada anak tiri, anak angkat, anak luar kawin, tapi ada satu kategori yang istilahnya saja sudah berat, anak sumbang. Apa maksudnya ini, dan kenapa konsekuensinya begitu serius sampai tidak bisa mewaris? Ini adalah salah satu bagian tergelap dan paling kompleks dalam hukum keluarga kita. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan yang dilarang keras oleh hukum dan agama. Misalnya hubungan sedarah atau inses. Sanksi hukumnya memang sangat berat. Dengan memutus hak warisnya, negara seolah-olah memberikan hukuman sosial yang paling maksimal untuk mencegah terjadinya hubungan terlarang semacam itu. Tapi bukankah itu tidak adil bagi si anak? Anak itu kan tidak bersalah. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dari hubungan seperti itu. Tepat. Dan disinilah sistem hukum kita menunjukkan adanya semacam jaring pengaman, meskipun tidak sempurna. Sumber Anda menyoroti detail penting ini, meskipun UU Perkawinan memutus hak warisnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata punya pandangan berbeda. KUH Perdata tetap mengakui hak anak tersebut untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Oh, jadi ada perlindungan lain. Betul. Ini contoh menarik di mana 2 sistem hukum yang berbeda, hukum perkawinan yang berbasis agama, dan hukum perdata yang lebih sekuler, saling mengisi kekosongan. Jadi hak dasarnya untuk hidup tetap coba dilindungi. Lalu ada juga konsep perwalian. Ini untuk situasi darurat ya? Benar. Perwalian itu mekanisme wali pengganti saat orang tua tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Misalnya, kedua orang tua meninggal dalam kecelakaan. Anak di bawah umur kan tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau hartanya. Maka pengadilan akan menunjuk seorang wali untuk mengambil alih peran orang tua sampai si anak dewasa. Tentu saja syaratnya ketat. Harus dewasa, sehat mental, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Oke, dan akhirnya kita sampai di ujung kontrak. Jika semua upaya gagal dan perceraian jadi satu-satunya jalan, bagaimana prosesnya? Poin kuncinya sepertinya semua harus lewat pengadilan ya. Poin kuncinya ini, Anda tidak bisa cerai di bawah tangan. Mau sepakat bagaimanapun, kalau tidak lewat putusan pengadilan, di mata negara Anda masih suami istri. Prosesnya pun harus didasari alasan yang kuat dan bisa dibuktikan, bukan sekedar sudah tidak cocok. Sumber, Anda mendaftarkan beberapa alasan yang diakui hukum. Ada perzinahan, KDRT, salah satu pihak dipenjara minimal 5 tahun, atau Atau yang paling umum, ya, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tanpa harapan rukun kembali.
Saya penasaran dengan alasan terakhir itu, terdengar sangat subjektif. Memang, tapi justru karena itulah alasan ini menjadi yang paling sering digunakan di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum pada akhirnya mengakui sebuah realitas manusiawi. Terkadang, sebuah pernikahan berakhir bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena ribuan luka kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu hingga tidak mungkin lagi diperbaiki. Setelah perceraian diputus, konsekuensi hukumnya jelas. Kewajiban sebagai orang tua tidak pernah putus. Ayah tetap wajib menafkahi anak, dan pengadilan bahkan bisa memerintahkan mantan suami memberi biaya hidup sementara untuk mantan istrinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa makna dari semua aturan ini? Dari pembahasan kita, jelas hukum perkawinan kita ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah kerangka yang sangat detail dan punya filosofi kuat di baliknya. Betul. Kalau boleh saya simpulkan, materi yang Anda berikan ini menunjukkan 3 hal. Pertama, hukum memandang pernikahan sebagai institusi sakral yang idealnya kekal, makanya jalan keluarnya dibuat sulit. Kedua, hukum berusaha menciptakan aturan main yang jelas di dalamnya, terutama soal keseimbangan hak dan kewajiban, serta yang paling krusial soal pemisahan harta. Ketiga, hukum mencoba mengatur setiap siklus kehidupan pernikahan, dari pembentukan hingga pembubarannya, untuk memberikan kepastian hukum. Setelah membongkar semua klausul tersembunyi ini, ada satu hal yang tersisa untuk Anda renungkan. Di satu sisi, sumber ini dengan sangat rinci menjelaskan struktur perkawinan yang ideal dan sah di mata hukum. Tapi di sisi lain, hukum juga terpaksa mengakui adanya realitas di luar struktur itu, seperti adanya anak luar kawin atau bahkan anak sumbang. Ini memunculkan sebuah tegangan yang menarik. Bagaimana hukum modern bisa menyeimbangkan dua tugasnya yang terkadang kontradiktif, yakni di satu sisi menegakkan struktur keluarga yang dianggap ideal oleh negara dan agama, namun di sisi lain tetap harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama anak-anak yang lahir di luar struktur ideal tersebut. Ini adalah sebuah tarik-menarik yang akan terus dihadapi oleh sistem hukum kita ke depannya. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini.